Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini kita dalam segmen Bukan Pendakian Biasa, di mana saya akan membacakan sebuah kisah pendakian yang mungkin bisa dibilang janggal dan aneh, yang pasti berbeda dari pendakian pada umumnya. Oke, kita lanjutkan cerita dari Bang Leman Wiki, pengalaman pendakian Buluk tim Sableng ke Gunung Ciremai yang mendapatkan petaka gara-gara kedua anggota mereka melakukan zina sebelum pendakian. Yang belum menyimak cerita sebelumnya bisa dicek di kolom deskripsi ya. Ada linknya di situ soalnya. Cerita kali ini pelengkap saja karena kemarin belum mendapatkan update kelanjutan cerita dari Bang Leman. Oke teman-teman, Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Mungkin Abdul Baihaqi mulai merasa lelah dengan semua yang terjadi yang menimpa di luar pikirannya. Apaan sih Dul? Marah-marah mulu dah. Gua menanyakan Adul yang tepat di belakang gua. Gimana kagak darah tinggi gua kalau lu kagak ngikut ngangkat, Din? Kalau lu cuma nempelin tangan lu doang itu ke pegangan kayu, jawab Adul dengan tensi darah tingginya. Tidak terasa, dengan rasa lelah dan seringnya kami berhenti diikuti dengan teror yang ada, akhirnya kami sampai juga di Cigowong. Tinggal beberapa menit lagi kami sampai di basecamp Palutungan. Akan tetapi, rasa lelah yang dirasakan membuat kami untuk kembali istirahat. Sembari menyadarkan Mega dari pingsannya, kami mulai kembali membuka sisa logistik yang kami bawa. Tetapi sejak perjalanan turun tadi, Mega sampai saat ini tak kunjung membuka matanya. Dengan rasa khawatir dan panik oleh keadaan, kami mencoba sabar untuk menunggunya kembali sadar. Ayo dong Ga, kenapa sampai sekarang lu gak sadar juga sih? Ucap Tita mencoba menyadarkan Mega. Buluk mulai terlihat serba salah, mencoba berdiskusi dengan Mang Acong, menanyakan sesuatu yang membuatnya bingung harus berbuat apa. Kami sepakat menunggu Mega untuk beberapa jam ke depan, menunggunya siuman sampai terbitnya mentari pagi. Adul mulai membuka sepatunya yang robek, meluruskan kedua kakinya untuk sekedar menenangkan pikiran dan memulihkan sisa tenaganya. Udah sepatu satu-satunya buat sekolah, pakai acara jebol lagi. Aduh, ujar Adul yang membuat gua menoleh ke arahnya. Sekolah di warung pojok aja laganya pakai sepatu, jawab gua singkat. Kebingungan Mela membuatnya bertanya-tanya tentang pingsannya Mega. Entah itu faktor kelelahan atau ada sangkut pautnya dengan makhluk halus penghuni gunung ini. Memang kondisi seperti ini terkadang membuat pikiran kami bercabang kepada sosok makhluk yang selalu mengganggu keberadaan kami di sini. Benar atau tidaknya, makhluk halus pasti dikait-kaitkan dengan ketidaksadaran Mega. Jangan gitu Mel, kalau benar bukan karena makhluk halus, nanti dia marah lagi, ucap Yoga. Iya Teh Mela, nanti mereka mengeluh dengan tuduhan Teh Mela, saut Adul. Memang pembicaraan kami di pos 1 membuat Mang Acong sedikit tersenyum menyaksikannya. Kami terlalu polos untuk mengkait-kaitkan sesuatu yang sedangkan kami tidak tahu penyebab sebenarnya. Udah tahu kepala pusing karena kurang darah, malah nyalain demit. Udin banget gak tuh? Ucap Adul meledek. Memang ucapan Adul hanya untuk menghibur kami yang sedang tertuju dengan kondisi Mega. Dengan perasaan kesal, gue melihat Tita dan Tio yang terus menyadarkan Mega. Jika bukan karena ulah kami, mungkin kami tidak menemui gangguan seperti ini. Manusia memang sumber masalah untuk manusia lainnya, dan menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi hanya memperburuk keadaan saja. Keinginan satu-satunya, kami semua harus turun dengan selamat tanpa adanya gangguan mengikuti sampai ke rumah. Alam tidak akan berbuat semena-mena jika keimanan kami tetap konsisten pada titiknya. Alam tidak akan memberikan gangguan jika kami tidak memulainya, dan alam tidak akan memberikan teror jika kami tidak mengundangnya. Mungkin nasib sial akibat perbuatan maksiat bukan cuma akan terjadi di pendakian saja. Bahkan dimanapun kita melakukannya, balasan dari Yang Maha Kuasa akan menegur kita dimanapun kita berada, tanpa menunggu cepat atau lambatnya. Pendakian bukan ajang penasaran akan aktivitas kita mendaki, melainkan suatu perjalanan spiritual mengenai mental, keimanan, dan kekuatan fisik kita untuk melewati suatu proses pendakian.
Kita harus menjaga pikiran dan tingkah laku kita dimanapun kita berada. Hawa nafsu akan membawa kita ke sesuatu yang dapat merugikan kita dan banyak orang. Memang tidak semua para pendaki melakukannya, tapi tetap saja ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk menyalurkan aktivitas negatifnya, dan salah satunya teman serta tim gua sendiri. Dengan introspeksi terhadap diri gua sendiri, perlahan rasa kesal gua kepada Tita dan Tio berubah menjadi rasa peduli akan keselamatan mereka ke depannya. Meski sebentar lagi kami sampai di bibir hutan, firasat gua seperti berucap, akan ada teror ke depan untuk mereka, entah itu di pendakian lain atau di rumah kediaman mereka. Dengan kemampuan seadanya, kami mencoba kembali menyadarkan Mega di perjalanan turun di pos 1. Mang Acong mulai menekan titik urat ibu jari dari kedua kaki Mega. Perlahan Mega mulai terlihat bergerak, tapi rasa sakit pada kedua lutut gua mulai membuat gua meringis. Mang Acong menyadari akan hal itu. Segera dia menyadarkan Mega terlebih dahulu. Seperti ada perpindahan energi dari Mega ke gua. Memang di pos 1 Cigowong, pikiran gua sedikit melamun memikirkan kesalahan Tio dan Tita, sehingga gua nggak fokus akan keselamatan diri gua sendiri. Gua terlalu fokus dengan keselamatan mereka. Rasa kekeluargaan mulai merasuki hati dan pikiran gua. Energi itu terlalu besar untuk gua terima, sehingga berdampak kepada kaki gua yang membuat gua terpincang-pincang untuk melanjutkan perjalanan. Gangguan seperti berpindah-pindah dari satu orang ke orang lainnya di rombongan ini. Mang Acong merasa tidak sanggup lagi menetralisir rasa sakit pada kaki gua, dikarenakan dia terlalu lelah dan banyak mengorbankan energi spiritualnya untuk membantu kami semua. Untuk kesekian kalinya, salah satu dari kita terpaksa harus dibawa turun dengan segera. Mang Acong khawatir terjadi sesuatu yang lebih parah menimpa kami semua. Kami mulai melihat kembali jam tangan yang kami kenakan, mencoba menyesuaikan waktu yang semenjak tadi terlihat berbeda-beda. 4.30 dini hari menjadi waktu turun yang real dengan keadaan sebenarnya. Tidak banyak yang kami bahas. Segera Mang Acong membawa gua dan yang lainnya untuk segera turun. Singkatnya kami sudah kembali sampai di basecamp Palutungan, tetapi rasa sakit gua mengikuti sampai basecamp Palutungan. Tita yang terlihat aneh selalu menoleh ke arah belakang dengan rasa seperti ketakutan. Dia mulai menyusul kami, yang lebih dahulu sudah meluruskan kaki untuk melepas lelah. Sosok nenek tua dengan senyuman seperti menyeringai melepas kami kembali ke basecamp Palutungan. Tita langsung membasuh mukanya dengan sisa air di dalam botol. Kami semua merasakan sesuatu yang padat dan sesak selama berada di jalur pendakian via Palutungan. Terasa lega ketika sampai di basecamp pendaftaran. Dengan formasi yang masih utuh, tangisan Mela seakan menandakan rasa syukurnya telah berhasil turun dengan selamat. Mega mulai bergabung dengan Mela, begitu juga dengan Tita dan Buluk. Yoga terlihat tergeletak dengan beralaskan keril di punggungnya. Adul Bayi Hakim membuang sepatunya yang robek. Tio terlihat tertunduk lapuk seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Mang Acong tak henti-hentinya memberikan perhatian dan menanyakan kondisi gua. Abdul Bayi Hakim mulai menghampiri gua dengan telanjang kaki, menanyakan kemampuan gua untuk berjalan. Kaki gua sakit banget, Dul. Berasa disliding sama orang sedesa, ucap gua sedikit ngeluh. Bentar, ini azab buat elu, Din. Kaki ini tadinya selalu menaiki panggung dangdutan, dan sekarang kena azab karena telah menaiki gunung tertinggi di Jawa Barat, ucap Adul seenak jidatnya. Enak aja lu kira gua Bang Jono. Segera Mang Acong membawa gua untuk pulang, setelah memberikan alamat rumahnya kepada Mela. Akhirnya kami bertiga pulang terlebih dahulu untuk mengobati kaki gua yang entah apa penyebabnya. Singkatnya, gua merasa ini bukan mengarah menuju rumah bibi gua. Ternyata Mang Acong membawa gua ke salah satu rumah yang dia anggap seperti guru spiritualnya. Dengan sambutan beberapa ekor kucing di depan rumahnya, gua mulai dibawa masuk ke dalam rumah orang tersebut. Mang Acong segera menceritakan kejadian yang kami alami. Orang itu seakan tahu permasalahan teror pendakian gua selama di Ceramai. Sedikit menekan melalui pertanyaan, terpaksa gua menceritakan kejadian sesungguhnya kepada orang tersebut, dengan disaksikan langsung oleh Adul yang benar-benar menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tio dan Tita. Gua mulai bercerita perlahan dari inti kejadiannya saja kepada orang tersebut. Rerempahan alami mulai ditumbuk di depan gua. Dengan sedikit campuran cikur, kaki gua mulai dibaluri perlahan. Tanpa adanya rasa sakit yang gua rasakan, kami segera meminta izin untuk pulang. Tetapi perasaan khawatir gua kepada Tio dan Tita langsung gua tanyakan kepada orang yang Mang Acong anggap itu guru spiritualnya. Orang itu hanya tersenyum dan sedikit berkata,
teman kalian akan terjebak karena gangguan penghuni Gunung Ciremai. Suatu saat pasti akan kembali karena sesuatu yang mereka bawa. Terang lelaki tersebut yang tak bisa saya sebutkan namanya. Bawa apaan Pak Ustadz? Adul menanyakan. Saya juga kurang tahu apa yang mereka bawa dari dalam gunung tersebut. Dengan rasa penasaran akan ucapan lelaki tersebut, kami terpaksa membawa pulang semua pertanyaan itu kembali ke rumah bibi. Singkatnya, di rumah bibi gua, dengan waktu pagi hari, Adul mulai membersihkan diri untuk tidur melepas lelah. Sedikit menyimak ucapan bibi gua, Adul mulai menyalakan sebatang rokok. Bibi gua melarang gua untuk kembali menaiki gunung tersebut. Orang yang biasa mendukung apa yang gua lakukan, ini kali pertama dia melarang gua untuk suatu hal yang menurutnya banyak mengambil resiko. Paman gua pun ikut menyetujui larangan yang bibi gua berikan dan akan menceritakan kepada kedua orang tua gua. Adul pun mulai terlihat panik. Dia juga merasakan sesuatu ketakutan yang sama. Dia takut Mang Kosim Supriyadi marah kepadanya. Kalau babe gua marah bahaya, Din. Bisa dihapus nama gue dari daftar kartu keluarga, ucap Adul. Tenang aja Dul, bibi gue gak bakal bilang, asalkan gue gak naik Ciremai lagi, jawab gue mencoba menenangkan Adul. Nah terus, gue balik masa nyeker Din? Tanya Adul. Gampang, nanti gue beliin lu sepatu baru buat lu sekolah juga. Pret lah. Singkatnya 2 hari memulihkan kaki di rumah bibi gue, kehadiran Mela dan temannya tidak kunjung juga datang. Setiap hari gua kontak via telepon selalu terdengar tidak pernah aktif. Gua dan Adul pun memutuskan untuk pulang. Dengan diantarnya kami berdua sampai terminal. Bibi dan paman gua Mang Acong melepas kepulangan gua kembali ke Tangerang. Dengan percaya diri, Adul melangkahkan kakinya memakai sandal jepit menaiki bis jurusan ke Tangerang. Setibanya kami di Cikarang, Bekasi, Adul meminta izin untuk pergi ke toilet. Dengan kaki yang masih terasa sakit, membuat gua sedikit mengurangi pergerakan. Bahkan untuk turun hanya sekedar merokok. Gua lebih memilih menunggu Adul di dalam bis. Setibanya Adul kembali ke dalam bis, sambil cengengesan dia pamer sepatu yang dia kenakan. Entah dari mana dia mendapatkan sepasang sepatu dengan merek Adinda tersebut. Setahu gua, semua biaya perjalanannya gua yang nanggung. Dari mana lu dapat sepatu? Tanya gua. Ada orang baik yang mau tukeran sepatunya sama sandal jepit gua, Din, terang Adul. Kok bisa? Iya Din, orangnya lagi tiduran. Terus gue minta izin ke dia gini. Mas, saya pinjam sepatunya untuk 2 tahun ke depan ya, ucap Adul menjelaskan. Terus kata orangnya, iya gitu? Enggak kata orangnya sih Din, kan orangnya lagi tiduran, jawab Adul. Nah terus kata siapa Dul? Kata diri gue sendiri Din, mana ada orang tidur bisa diajak ngomong. Kembali ucap Adul. Itu namanya izin yang tidak diizinkan Sakdul, ucap gua sembari meremas rambutnya yang mengembang. Kan elu sendiri yang bilang, kalau kita meminta izin terus orangnya tidak bilang iya atau tidak, berarti kita diizinkan. Nggak lagi tidur juga kali Sakdul. Kembali gua menjambak rambutnya yang mengembang dan terus terlihat mengembang. Singkat cerita, seminggu sepulang dari Ciremai, gua menikmati pergantian akhir tahun di bawah gemerlap petasan yang terlihat seperti serpihan senjata canggih milik Israel. Mela berdalih tidak bisa mampir ke rumah Mang Acong dikarenakan semua kondisi timnya mendadak demam setelah melakukan pendakian di Ciremai. Setelah melewati masa sakit di pergelangan kaki, gue berharap si Bibi tidak bercerita mengenai pendakian gue di Kuningan. Memang gue dan Adul tidak merasakan teror sampai rumah, tapi berbeda dengan Tita dan Tio. Mereka berdua sampai didatangi lewat mimpi selama 40 hari. Tita mulai menghitung jumlah mimpi tersebut. Tita mulai bingung harus bercerita kepada siapa dan mengadu semua terornya kepada siapa pula, kalau bukan kepada Tio. Tio meminta untuk Tita memberi tanda dan menghitung pada setiap mimpi di kalender dalam kamarnya. Sampai Tita tidak sadar memasuki mimpi ke-15 kalinya. Dia bahkan belum datang bulan juga selama 25 hari dari tanggal biasanya dia datang bulan. Tita lupa akan hal itu. Dia terlalu takut akan sebuah teror yang menghantui di setiap tidurnya. Memang mimpi teror didatangi perempuan tua seringkali mengganggu Tita setiap tidur. Tetapi durasi mimpi tersebut tidak datang setiap hari, melainkan hanya sering dirasakan pada malam Selasa, Jumat, dan Sabtu saja. Hingga total mimpi tersebut Tita jumlahkan sebanyak 40 kali memimpikan perempuan tua yang meminta benda untuk dikembalikan ke tempat Tita menemukannya. Pada suatu malam,
Tita membuka salah satu rak lemarinya untuk melihat benda yang dia bawa dari Ciremai. Semakin hari, sisir dengan dibaluti emas mulai tercium bebauan yang kurang mengenakkan. Tita sampai membungkus sisir tersebut dengan kain yang sengaja dia robek untuk mengurangi kadar bau dalam lemarinya. Hingga masuk mimpi ke-30 kalinya, Tita bahkan didatangi langsung oleh sosok nenek dengan raut wajah yang lumayan membuatnya menjerit ketakutan. Sosok itu seperti membayangi wajah Tita ketika dia bercermin sehabis mandi. Tita mulai tidak tahan lagi dengan teror yang dialaminya itu. Dia berupaya menceritakan langsung kepada Tio untuk menemukan jalan keluarnya. Setelah Tita jujur dan memberitahukan kepada Tio mengenai sisir tersebut, Tio terlihat sangat marah. Tio beranggapan itu hanya sekedar mimpi karena efek trauma yang Tita alami. Akan tetapi, mimpi Tita sampai Tio wajarkan karena kecerobohan Tita sendirilah. Dia sampai diteror sampai 40 kali dalam mimpinya. Keadaan panik langsung menangkap pikiran mereka di setiap malam. Tio tidak ingin terus-terusan mendengar keluh kesah Tita akan mimpi itu. Dan mereka merencanakan untuk kembali ke Gunung Ciremai, mengembalikan sesuatu yang membuat Tita terbebani oleh benda tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menyegerakan pengembalian benda tersebut. Sampai di mimpi ke-40, Tita diancam keselamatannya setelah mengalami mimpi buruk yang panjang. Mereka sadar untuk melakukan pendakiannya kembali ke Ciremai tidak bisa melakukannya tanpa melibatkan BTS. Akhirnya, dengan persiapan yang matang, mereka merayu Buluk dan Mela untuk kembali menaiki Gunung Ciremai tersebut, termasuk semua biaya ditanggung oleh Tita dan Tio. Tapi setelah mendapatkan kabar gembira dari BTS akan ikutnya mereka kembali ke Ciremai, masalah yang lain mulai menyelimuti kembali pikiran Tita dan Tio. Ini memasuki 60 harinya dia tidak datang bulan. Tita hanya bisa menangis dan menyesali semua perbuatan yang membuat jiwa dan raganya hancur. Tita mulai memberikan kabar tersebut kepada Tio, meminta pertanggungjawaban Tio akan perbuatan yang mereka lakukan berdua. Tio hanya bisa menahan nafas setelah mendengar penjelasan dari Tita akan telat datang bulannya. Setelah mereka melakukan tes kehamilan, ternyata Tita positif mengandung anak dari Tio. Keadaan mulai tidak bersahabat dengan mereka. Keadaan mulai memberikan teguran demi teguran kepada mereka. Belum usai akan masalah di Ciremai, mereka harus menerima masalah baru karena ulah mereka juga. Penyesalan memang selalu datang untuk gigi terakhir, memberikan masalah untuk kebaikan mereka juga, memberi peringatan lewat masalah karena ulah mereka juga, memberi pesan kepada semua orang lewat masalah yang mereka alami. Di lain cerita, gua mencoba mengajak Adul untuk melakukan pendakian lagi, tapi Adul menolak karena kesibukan sekolahnya dan merencanakan ketika dia sudah lulus sekolah saja. Ke Ciremai lagi Adul? Tanya gua. Ogah, kemarin aja masih menyisakan takut sampai rumah. Ini udah ngajak ke Ciremai lagi, jawab Adul menolak ajakan gua. Di rumah sendiri aja takut, saut gua. Seriusan Din, gua lihat nenek gua sendiri bawaannya takut, kayak fobia banget. Gua sampai teriak-teriak histeris karena dia bangunin gua buat sekolah. Terang Adul menceritakan ketakutannya. Nenek gua sampai mengira dirinya setan sama gua Din. Gua inget banget pas mengira kalau nenek Ciremai itu Tita. Dari situ gak kebayang-bayang sama muka si nenek Ciremai itu Din. Kembali Adul melanjutkan ceritanya. Setelah mendengar cerita dari Adul, jauh kemungkinan dia mau ikut gua ajak kembali menapaki kaki di Ciremai. Ditambah ancaman bibi gua untuk tidak kembali naik ke gunung tersebut. Hingga akhirnya Mela memberi kabar untuk gua untuk kembali melakukan pendakian ke Ciremai. Belum ditemukannya waktu yang pas, Mela memberi waktu buat gua berpikir untuk ikut atau tidaknya kembali bareng mereka. Setelah gua memikirkan untuk perihal pendakian tersebut, dengan bulat gua menolak ajakan Mela karena beberapa hal yang tidak mendukung untuk gua kembali naik ke Gunung Ciremai. Tidak adanya Adul ditambah larangan si bibi menjadi alasan untuk gua tidak ikut serta dalam rencana mereka. Gua khawatir mereka mendapatkan teror yang sama ketika di Ciremai. Dengan inisiatif, gua memberitahu Mang Acong akan keberangkatan kembali teman-teman gua ke Ciremai. Mang Acong mulai menekan larangannya ke gua untuk tidak ikut bersama mereka. Setelah melakukan perjanjian dengan Mang Acong paman gua sendiri, akhirnya dia mau membantu teman-teman gua jika kembali terjadi sesuatu pada mereka di Ciremai. Dan gua meminta kepada Mang Acong untuk melibatkan guru spiritualnya jika terjadi sesuatu di luar logika mereka. Dengan perasaan lega, Mang Acong menutup pembicaraan kami via telepon. Hingga memasuki 2 bulan setelah perencanaan Tita dan Tio, akhirnya mereka menemukan waktu untuk kembali ke Ciremai.
Mela tidak menyerah, mencoba mengajak gue kembali. Beneran, gak mau ikut Din? Tanya Mela via telepon. Kagak Mel. Seriusan Din? Kembali tanya Mela. Iya Mel, gue gak dibolehin sama orang tua gue. Ditambah bibi gue tahu kalau kaki gue pernah pincang di Ciremai. Yah Din, tapi gak apa-apa kan kalau gue ajak Leman? Mela menanyakan sesuatu yang membuat gue lumayan rada kaget. What the fuck? Nah, demikian cerita pendakian BTS Buluk Tim Sableng ke Gunung Ciremai. Selanjutnya masih ada cerita dari sudut pandang Akbar, salah satu anggota tim BTS juga di pendakian yang sama. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah subscribe channel ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.